BPJS naik drama baru jaminan kesehatan. Kita sudah berada di bagian terakhir bersama Dirut BPJS Bapak Fahmi Idris. Pak Fahmi, kemarin minggu lalu ketika saya mewawancarai Ibu Sri Mulyani merespons kekecewaan publik tentang kenaikan BPJS, Bu Sri Mulyani dengan tegas mengatakan, ya sudah kalau misalnya kelas 1 dan kelas 2 terasa kemahalan, ya tinggal pindah aja ke kelas 3. Gitu. Tapi begini, kemudian ada tanggapan bahwa loh, sama aja dong kemudian hanya akan menggunakan fasilitas di mana negara mensubsidi BPJS. Maka itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Saya tidak ingin berkomentar soal Ibu Sri Mulyani, tapi saya akan memberikan satu gambaran fakta pada saat Perpres ini sebelum direview oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya kita sudah punya data yang stabil ya, data perpindahan itu. Pada saat iuran 160.000, data perpindahan ke kelas 3 ke kelas 2. Dan kita punya teori sebenarnya, elastisitas, demand elasticity-nya kelihatan. Nanti memang masyarakat ini kan akhirnya kan behavior-nya terbentuk juga dengan harapannya di mana dilayani. Yeah. Jadi kalau dikatakan kelas 1, kelas 2 akan pindah semua ke kelas 3, tidak juga seperti itu. Namun Bu Sri Mulyani kan pasti bijak menyampaikan, kalau memang di kelas 1, kelas 2 merasa berat, pemerintah itu kan tidak diam. Memberikan opsi, silakan di sini gitu. Jadi terbuka opsi-opsi itu. Nah, tapi kalau semuanya berbondong-bondong, kita dengan asumsi di tengah pandemi ini banyak PHK yang tadinya mungkin dia bisa dibayarkan oleh perusahaan, tapi kemudian karena dia di PHK jadi nggak bisa lagi, semua berbondong-bondong ke kelas 3, apa ini tidak semakin memberatkan BPJS? Tentu ini bagian dari persiapan pemerintah mengisi subsidi. Ya. Subsidi itu pun selektif, artinya mereka yang aktif membayar iuran di kelas 3. Kan ada di dalam Perpres disebutkan. Jadi kalau aktif bayar iuran kelas 3, kemudian data BPJS masuk, itu yang kemudian disubsidi. Bukan berarti mereka yang kemudian pindah dan tidak bayar juga disubsidi, itu Mbak Rosi. Jadi kalau nanti tentu kita hitung ulang, kita lihat model pergerakan perpindahan, seberapa besar sebenarnya yang kelas 1 dan kelas 2 itu merasa berat sehingga dia punya potensi untuk pindah. Ada juga wacana bahwa sudah di ratas dengan Komisi 9 DPR juga sering mewacanakan kalau mau memang menjalankan amanat konstitusi, menjamin kesehatan warga negara, satu kelas saja. Jadi tidak usah lagi membuat kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang dibedakan berdasarkan strata sosial dan kelas. Seberapa besar penyatuan kelas ini, Pak, menjadi jawaban juga tidak terjadi defisit? Ya, penyatuan kelas itu kelas standar istilahnya, itu memang di dalam undang-undang disebutkan ya. Memang skenario yang dibuat dalam roadmap kita itu 5 tahun itu sebenarnya sudah mulai untuk membuat suatu kelas standar. Kelas medik ini nggak boleh berbeda. Mau kelas berapapun pelayanan medik mesti sama. Ya, mungkin kelas 3 jarumnya tumpul nggak, kira-kira seperti itu, semuanya mesti sama kalau medik. Sehingga kelas standar ini jangan diartikan bahwa penurunan pelayanan, tidak. Nah, kalau ini dipilih tentu kita menghitung ulang sistem iurannya. Mungkin akan terjadi iuran satu kelas yang ketinggian dan yang kemudian dianggap kurang pas, kemudian dijadikan satu. Di tengah-tengah, ya, menemukan angka moderasi lah. Angka moderasi. Tapi pertanyaannya yang disebut dengan satu kelas itu kelas mana yang jadi acuan? Nah, ini saat ini sedang dibahas bersama karena Perpresnya baru terbit dan mengamanatkan untuk membuat kelas standar. Jadi penugasan khusus diberikan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kita bersama sedang menggodok ini. Kita buat kriteria kelas standar itu seperti apa, yang pelayanannya kemudian masyarakat menjadi puas. Kenapa nggak dengan gampang kelas standar yang kemudian semua iuran untuk semua kelas standar ini ya di kelas 3. Kalau mau naik ya silakan nanti bekerja sama. Ya silakan di top up ataupun istilahnya ya nanti naik kelasnya dengan asuransi swasta. Ya betul Mbak Rosi, yang sampaikan Mbak Rosi itu kan salah satu opsinya. Salah satu opsinya semua kelas 3 untuk misalnya PBPU. Karena kita juga sudah punya kondisi di mana sudah puluhan tahun. Karena BPJS ini kan ex PT Askes. PT Askes itu melayani pegawai negeri yang kelasnya kelas 1, kelas 2. Tidak mungkin serta-merta kita memutuskan biasa kelas 1, kelas 2 kemudian menjadi kelas 3. Jadi kami tidak ingin mengkelaskan itu nanti pilihannya kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi mungkin akan menjadi satu namanya kelas baru, kelas standar JKN. Kelas jadi didefinisikan kelas barunya. Kelas standar mungkin JKN. Ya ada bauran kebijakan, mungkin ya kelas 1 tapi turun sedikit dengan iuran
kita tidak melihat bauran 1, 2, 3, tapi kita buat kriterianya dulu. Masyarakat tuh nyaman kalau dilayani di ruangannya seperti apa. Ini sedang diciptakan ini. Kemudian lebar luas ruangannya seperti apa dan seterusnya. Karena dan itu kemudian harus juga disesuaikan dengan rumah sakit. Karena rumah sakit harus menyesuaikan dengan kondisi kamar standar itu bagi mereka yang menggunakan BPJS. Terakhir sebelum kita berpisah, ada yang ingin Anda sampaikan Pak Fahmi Idris? Ada, boleh 3 Mbak? Boleh. Satu, saya ingin meluruskan saja di publik bahwa Perpres ini kan terkesan di media sosial melawan keputusan MA. Enggak, ya. Sebetulnya Perpres ini sebetulnya bagian dari comply dari apa yang MA putuskan. Bahwa pemerintah harus segera setelah keputusan MA keluar dalam waktu 90 hari, itu salah satu opsinya membuat aturan baru. Maka terbit Perpres ini, melaksanakan, mencabut atau mengubah. Jadi clear sebetulnya pemerintah dalam koridor menerbitkan Perpres ini. Tidak membangkang terhadap keputusan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, juga ramai kami dengar itu bahwa negara tidak hadir, semakin jauh dari rakyatnya. Enggak, kalau kita melihat ini, justru pemerintah semakin hadir. Itu yang tadi pertama saya, kok tega gitu? Ya itu, semakin hadir Mbak. Karena menjamin 132,6 juta itu di existing, tapi kelas 3 kemudian disubsidi 16.500 per kepala. Itu yang kedua. Nah kemudian tentu yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan pelayanan, ya, bahwa kalau ini iuran naik, pelayanan apakah ada nggak yang signifikan per Juli nanti Pak? Pelayanan yang signifikan berubah per Juli saat iuran naik? Kami dengan Persi sudah sepakat, ya. Yang saat ini paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketidakpastian misalnya jadwal operasi. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Nah itu sekarang kita sudah sepakati untuk membuat display rumah sakit yang online, yang seorang bisa melihat rumah sakit ini sebetulnya, oke, kalau saya urutan 76, misal katakan, ini terjadi di Australia misalnya, itu masyarakat tahu saya nomor 76. Tidak kemudian tiba-tiba disalib orang lain masuk. Jadi bisa melihat gitu. Itu yang sebetulnya kita inginkan terbuka, itu service yang kami berikan dalam tahap dekat. Oke, jadi per Juli itu jadi mereka yang menggunakan dana BPJS juga tidak bisa dengan mudah dipimpong oleh rumah sakit, mereka bisa dapat pelayanan. Mungkin bukan dipimpong lah, mereka lebih tahu. Sebenarnya memindahkan logbook aja, kalau teknis medis kan di kamar operasi kan ada logbook, di operasi jadwal. Ini kita taruh di situ sehingga itunya transparan, bisa ketahuan semuanya. Baik, Pak Fahmi Idris, terima kasih banyak. Ditunggu lompatan lagi untuk manajemen BPJS, karena ini adalah kita semua negara maju sungguh membutuhkan ada jaminan kesehatan bagi warga negaranya. Terima kasih Pak. Sama-sama. BPJS Kesehatan sejatinya bukanlah perusahaan yang berorientasi bisnis semata. Sejak awal pembentukannya, BPJS Kesehatan harus bisa memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini adalah amanat konstitusi. Defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan harusnya menjadi evaluasi bersama bagi kita semua. Bagi manajemen BPJS untuk berbenah diri, dan bagi kita yang mampu bayar tapi selalu menunggak. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.